12. Asep mengangguk-angguk kecil. Senyum samar terbit di wajahnya yang 2 kali lebih tampan dari Randy. Dari semua sikap Randy terhadap Khadijah dan juga terhadap Neiva yang dilihatnya di mall kala itu, dia mulai menemukan benang merah dalam pernikahan sang adik. Maaf, kalau boleh tahu bapak ini siapa dan dari mana? Ketua RT itu menatap Asep, lebih tepatnya menelisik. Meski penampilannya sederhana, tetapi wajahnya amatlah tampan. Dia yakin jika tamunya itu bukan orang sembarangan. Terlebih sesaat lalu, sepasang netranya sempat menangkap mobil sedan hitam mewah yang terparkir di luar pagar. Asep melukis senyum tipis. Terlalu antusias membuatnya lupa mengenalkan diri. Dia pun mengulurkan tangan, lalu mengenalkan diri. Saya Tama, Pak. Katanya. Sengaja tidak menyebutkan identitas aslinya. Dulu saya pernah tinggal di sini. Cuma 7 tahun lalu saya pergi dan menetap di luar kota. Baru sekarang ini saya kembali lagi ke sini. Jelasnya lagi. Lelaki 45 tahunan itu mengangguk kecil. Dulu tinggal di daerah mana, Pak? Sepertinya saya tidak asing dengan wajah Bapak. Dia semakin menelisik wajah rupawan di hadapannya. Sekilas dia teringat pada sosok Randy, salah satu warganya yang terkenal kaya raya. Iya, sekilas memang mirip, tetapi jika dilihat lebih cermat lagi, tamunya ini lebih tampan, lebih tinggi dan lebih tenang pembawaannya. Ramah pula. Amat berbanding terbalik dengan Randy yang terkenal arogan. Saya tinggal di Kuta Selatan, Pak. Di kawasan Demar Estate. Ketua RT itu mengangguk lagi. Benar dugaannya, lelaki bernama Tama itu bukan lelaki sembarangan. Dari tempat yang disebutkan saja sudah mengenalkan sedikit dari identitasnya. Sadar lelaki di hadapannya sedari tadi menelisik dirinya, Asep akhirnya memilih untuk segera berpamitan. Setelah mengucap terima kasih, kedua kaki panjangnya segera diayun menuju mobil. Kini, mobil hitam mengilap itu melaju perlahan, meninggalkan kediaman sang ketua RT dan kembali ke kompleks perumahan Randy. Sesampainya di sana, dia mendapati mobil Randy sudah terparkir di carport. Dia, yang sudah berpenampilan khas Asep pun, segera turun dan memilih bercakap-cakap dengan security yang berjaga. Sementara itu di dalam, Khadijah lagi-lagi dihadapkan dengan situasi yang membuatnya harus banyak bersabar. Randy dan segala sikap arogannya adalah ujiannya semenjak menjadi seorang istri. Jadi Mas Randy gak bisa ikut datang ke butik siang nanti? Tanyanya berdiri tak jauh dari Randy. Aku sibuk. Banyak kerjaan yang jauh lebih penting dari sekadar cari baju pengantin. Harusnya kamu nolak saat Mama memberikan usul tentang acara resepsi. Toh, kemarin kita sudah menggelar resepsi di Surabaya. Randy menjawab tanpa menoleh pada Khadijah. Tangannya sibuk memasang dasi. Khadijah menghela napas. Dia, yang telah terampil mengikat dasi menggeser sedikit kakinya mendekati Randy. Berniat membantu lelaki itu untuk mengambil hatinya. Jangan sekali-kali menyentuhku! Bentak Randy dengan mata menyala. Rahangnya mengeras. Dia mundur 2 langkah, menghindari Khadijah seolah perempuan bercadar di hadapannya itu manusia yang menjijikan dan patut dijauhi. Aku hanya ingin membantu Mas Randy memasang dasi. Aku bisa sendiri tanpa bantuanmu. Suara Randy meninggi, menggema di kamar luas nan harum itu. Jangan mentang-mentang Mama memperlakukanmu dengan baik, lalu kamu bisa bebas menyentuhku sesuka hati. Aku gak sudi disentuh wanita sepertimu, Khadijah. Kamu kampungan. Kamu kuno. Kamu bukan wanita idamanku. Menikahimu itu adalah mimpi terburuk dalam hidupku. Napas Khadijah memburu. Tubuhnya membeku. Bohong jika dia tidak sakit dengan semua perkataan kasar Randy. Dia manusia biasa, wanita biasa yang hatinya juga mudah remuk oleh kata-kata yang menyakitkan. Pada akhirnya, dia memilih mundur dan berbalik meninggalkan Randy. Niat untuk mengambil hati suaminya itu pun diurungkan. Kakinya diayun menuju kamar mandi. Dia ingin menenangkan dirinya dengan berwudu. Dia memegang pinggiran wastafel marmer berbengkuk mangkuk itu seraya menunduk. Setitik cairan bening jatuh satu demi satu saat bentakan Randy terngiang di telinganya. Perlahan wajahnya diangkat, menatap pantulan dirinya di dalam cermin. Apa aku seburuk itu di mata Mas Randy? Pertanyaan itu meluncur begitu saja dari bibirnya. Dia mengangkat tangan kanan, lalu menanggalkan kain cadar hingga tampaklah wajah yang selalu tertutupi sejak masih duduk di bangku SD itu. Mata bening yang kerap dipuja indah oleh papanya itu kini memerah karena tangis. Ujung hidung bangirnya yang putih bersih pun ikut memerah. Bibir merah seksi yang katanya mewarisi bibir sang kakek yang terkenal sebagai pilot tampan semasa mudanya itu bergetar menahan tangis. Kamu, Fatimah, dan Mama itu bidadarinya Papa, sayang. Tahu bidadari, kan? Bidadari itu sangat cantik. Dan Papa gak mau wajah bidadarinya Papa ini dinikmati bebas oleh semua orang. Jadi, Khadijah gak usah sedih dikatain seperti ninja, ya? Yang penting, Khadijah gak seperti ninja.
Khadijah sama Fatima itu cantik. Sangat cantik malah. Sama seperti Mama dan Nini. Jawaban sang papa ketika dirinya mengadu sepulang dari pertama masuk ke lembaga bimbel umum pun berputar-putar di kepala Khadijah. Dia ingat betul saat itu, saat seorang anak lelaki yang 6 tahun lebih tua darinya mengatainya seperti ninja. Lalu, anak-anak lelaki dan perempuan lainnya pun ikut-ikutan mengolok dirinya. Sayangnya waktu itu dia hanya sendiri, tidak bersama dengan kembarannya karena tidak mengikuti bimbel yang sama. Iya, memori itu masih tersimpan rapi meski sudah belasan tahun berlalu. Dia bahkan masih ingat dengan nama panggilan lelaki yang mengatainya seperti ninja itu. Lelaki nakal yang katanya anak sultan. Khadijah mengusap kedua pipinya yang telah basah oleh air mata. Dihirupnya oksigen di sekitarnya dalam-dalam untuk mengurangi sesak di dada. Sesaat setelah dirinya tenang, dia menanggalkan jilbab. Lalu beranjak menuju keran yang ada di kamar mandi bagian depan, kamar mandi lain yang bernuansa alam. Basuhan air wudhu rupanya cukup meredam kesedihan di hati Khadijah. Wanita yang memiliki tahi lalat kecil di bawah sudut bibir seksinya itu tak langsung masuk ke kamar, melainkan masih berdiri menengadah, menjemur wajah basahnya di bawah kaca tebal yang menampakkan langit pagi Bali. Dia benar-benar meninggalkan salah satu tempat favoritnya itu saat hatinya sudah jauh lebih tenang. Sesampainya di kamar, Randy rupanya sudah tidak ada. Hanya aroma parfum maskulin itu yang masih melekat, meninggalkan jejak ketampanan sekaligus kearoganannya di memori Khadijah. Matahari tepat menggantung di tengah-tengah langit Pulau Dewata kala Khadijah duduk di dalam mobil yang dikemudikan oleh Asep. Dia kini menuju Amaryllis Boutique, memenuhi janji temu dengan ibu mertuanya untuk melihat dan memilih gaun pengantin yang akan digunakan di acara resepsi pernikahannya nanti. Sama seperti biasanya, suasana di dalam mobil nyaris hening. Khadijah bukan tipe wanita yang banyak bicara. Hal itu yang membuat Asep dan Shelley segan untuk membuka obrolan jika tidak terlalu penting. Asep memasang telinganya baik-baik saat Khadijah menerima telepon. Dia berusaha menguping dengan fokus yang tetap tertuju pada jalanan ramai lancar di depan sana. "Ini aku sudah menuju butik, Ma," ucap Khadijah. Suaranya lembut kala berbicara dengan ibu mertuanya. "Mas Randy katanya sibuk. Banyak kerjaan penting di kantor. Dia nggak bisa ikut datang ke butik." Di depan, Asep diam-diam melirik pada kaca spion di atasnya. Dia memperhatikan Khadijah yang selalu bersikap tenang. Seolah tak ada luka atas semua perlakuan suaminya. "Astaga, tuh!" Shelley menutup mulut saat hampir keceplosan memanggil Asep dengan sebutan Tuan. "Asep," ucapnya kemudian. "Hati-hati bawa mobilnya." Dadanya masih berdebar kencang saat mobil yang ditumpanginya hampir saja menabrak pengendara motor di depan. Maaf, saya kurang fokus." Hanya itu yang Asep ucapkan. Dia menginjak pedal gasnya lagi dengan halus hingga mobil sedan mewah yang sempat terhenti dadakan itu melaju perlahan. Di kursi belakang, Khadijah yang baru saja mengakhiri panggilannya dengan Windy memasukkan ponsel ke dalam tas. Dia menatap Asep yang kini fokus mengemudi. "Kamu baik-baik saja, kan, Sep?" tanyanya sedikit khawatir. Takut kalau supirnya itu sedang tidak fit kala mengendara. Asep mengangguk. "Saya baik-baik saja, Nyonya. Maaf soal barusan. Saya terlalu buru-buru takutnya Nyonya sudah ditunggu sama Nyonya besar. Jadinya kurang fokus." Dia beralasan. Yang sebenarnya, dia hampir menabrak pengendara motor yang tiba-tiba datang dari arah kiri karena sedang memperhatikan Khadijah lewat kaca spion. "Gak usah terburu-buru, Sep. Mama katanya telat sampai di butik. Udah santai saja, yang penting hati-hati. Jalanannya cukup ramai memang." "Iya, Nyonya." Asep mengangguk lagi, menoleh sekilas pada spion di atasnya, lalu kembali memusatkan fokusnya pada jalanan di depan. Sementara itu di salah satu hotel milik Gautama Group, Windy menggeleng kesal seraya mencari kontak Randy. Saat menemukannya, dia menekan opsi panggil dan langsung tersambung hanya dalam satu nada tunggu. "Mama gak mau tahu, ya, Ran. Sekarang juga Mama minta kamu datang ke Amaryllis Boutique. Khadijah sudah menuju ke sana sekarang." "Aku gak bisa, Ma, aku sibuk. Ini perintah." Windy dapat mendengar suara dengkusan kesal sang anak. Namun, dia tak peduli. Dia mematikan panggilan sepihak kemudian meninggalkan ruangan kerjanya. Beberapa pegawai yang berpapasan di lorong menunduk hormat pada wanita pemilik hotel bintang 5 itu. Setelah mengayun kaki jenjangnya yang terbalut pakaian branded, Windy akhirnya sampai di Executive Lounge. Di sana dia membuat janji temu dengan Naifa. Benar saja, wanita muda yang sudah membuat Randy tergila-gila itu kini sedang duduk menyelangkan kaki di salah satu sofa. Dia seketika berdiri saat Windy datang mendekat. "Siang, Tante," sapanya dengan nada manja. Windy menanggapinya setengah hati. Meski sedikit kesal, dia tetap membalas cipika-cipik yang dilakukan Naifa. "Duduk, Nai," ucapnya kemudian.
Naifa, dengan gaya khasnya duduk lagi di sofa. Kali ini posisinya digeser tepat di dekat Windy. Dia ingin membangun kedekatan yang lebih lagi. Tak ingin kalah dengan sosok Khadijah yang telah resmi menjadi menantu wanita itu. "Tidak poin saja, ya? Waktu tante gak banyak," ucap Windy menatap Naifa dan segala benda bermerek yang melekat di tubuhnya. "Tante memintamu ke sini untuk menjauhi Randy. Dia sudah punya istri dan istrinya tinggal di kota ini juga," ucapnya dengan nada tegas. "Tapi, Tan, Randy sudah janji sama aku. Dia akan menikahiku. Dia gak cinta sama istrinya." Tatap mata Windy semakin tegas, tajam, dan hal itu membuat Naifa sedikit menciut. Biar bagaimanapun, dia tahu jika Windy masih disegani oleh Randy. Dia harus menjaga sikap di depan wanita itu sebelum benar-benar resmi menjadi menantu, menggantikan posisi Khadijah. "Tante tegaskan sekali lagi, jangan dekati Randy dan jangan racuni dia dengan hal-hal yang bisa membuatnya terganggu dalam persiapan acara resepsi pernikahannya." "Apa? Randy akan menggelar acara resepsi?" Naifa tergagap, tak percaya. Semangatnya yang menggebu-gebu kala ingin menemui Windy seperti tercerabut sampai ke akar-akar. Bagaimana bisa? Bukankah Randy sudah berjanji padanya untuk tidak mengenalkan Khadijah di muka umum? Lelaki itu bahkan sudah berjanji bahwa hanya dirinya lah yang akan dikenalkan sebagai istrinya suatu saat nanti, saat pernikahannya dengan Khadijah sudah selesai. Bab 13, gantikan posisiku. 13. "Iya, dan acaranya akan diadakan di hotel termewah milik Gautama Group," jawab Windy dengan dagu terangkat. Tatapannya tegas. Sepasang mata Naifa yang berhias bulu mata palsu seketika berkaca-kaca. Dia tak ingin diperkenalkan sebagai yang kedua. Dia kekasih asli Randy Gautama. Kenapa malah Khadijah yang diperkenalkan sebagai istri? "Ini gak adil, Tante," ucapnya kemudian, setelah mengumpulkan keberanian dan juga kepingan rasa kecewanya. "Selama ini teman-temanku dan Randy taunya kami berpacaran. Lalu tiba-tiba, wanita lain yang diperkenalkan sebagai istri. Gimana dengan aku?" Naifa tak mempedulikan tatapan tajam Windy lagi. Dia hanya ingin memperjuangkan haknya yang dijanjikan oleh Randy. "Tante rasa kamu wanita yang cukup tahu apa bedanya status pacar dan istri, Nai. Tante juga yakin kalau kamu tahu posisi mana yang lebih kuat dari keduanya." Perkataan Windy tenang, tetapi mampu menciptakan anak sungai di pipi Naifa. "Randy sudah janji sama aku, Tan. Dia akan menceraikan istrinya setelah 100 hari nanti. Untuk apa diadakan acara resepsi jika akhirnya bercerai, Tan?" Windy tetap berusaha bersikap tenang, meski sebenarnya dia geram sampai ke ubun-ubun dengan sikap Naifa yang telah berani membantahnya. Naifa menghapus air mata di pipinya. "Aku sudah mengalah saat Randy menikahi wanita bernama Khadijah itu, Tan. Aku sampai sakit di hari pernikahan mereka. Apa itu gak cukup buat aku? Apa aku harus sakit lagi dengan menyaksikan acara resepsi pernikahan mereka di kota ini? Di tempatku menjalin hubungan dengan Randy?" Windy tak sekalipun menundukkan wajah. Dia tetap duduk tegak dengan dagu terangkat. Tatap matanya lurus pada wanita yang menggunakan dress selutut di hadapannya. Tiba-tiba dia mulai membandingkan sikap Naifa dan Khadijah. Jauh. Keduanya bagaikan langit dan bumi. Naifa manja, berani dan tidak bisa menghormati orang tua. Wanita itu juga tidak bisa menghargai privasi. Terbukti saat tadi pagi menerima panggilan di ponsel Randy. Sementara Khadijah, wanita yang telah menjadi menantunya itu mandiri dan sangat menghormati orang tua. Keberaniannya sesuai dengan porsi yang seharusnya. Namun sayang, penampilannya tak bisa membuat seorang Randy tertarik. Dia sendiri pun sebenarnya tak begitu suka dengan cara Khadijah berpenampilan yang serba tertutup dan sederhana. Lebih-lebih lingkup pertemanannya adalah kalangan sosialita yang penampilannya glamor. Memamerkan semua yang melekat pada tubuh mulai dari pakaian bermerek, jam tangan bermerek, perhiasan hingga tas dan sepatu adalah hal yang harus dilakukan setiap kali berkumpul. Sejujurnya dia agak malu untuk memperkenalkan Khadijah sebagai menantu. Namun, apa boleh buat? Dia harus melawan semua rasa malu dan gengsinya demi satu tujuan, yaitu pembacaan surat wasiat yang telah ditinggalkan oleh Hendra Gautama mendiang ayah mertuanya. "Tante tolong pertimbangkan lagi ucapanku barusan. Aku tahu mudah bagi Tante melakukan resepsi megah sekalipun. Tapi buat apa jika ujung-ujungnya keluarga Gautama sendiri yang akan malu dengan kabar perceraian Randy dan Khadijah, Tan?" Naifa berkata lagi saat melihat Windy sempat terdiam melamun beberapa saat. Dia tak boleh menyerah. Dia harus benar-benar memperjuangkan posisinya. Tidak hanya di hati Randy, tapi juga di hati Windy. "Naifa," ucap Windy kemudian. "Setelah Tante mendengar semua yang kamu katakan, Tante bisa menarik satu kesimpulan." Dia menghela napas dengan tenang. "Tante tahu gak mudah ada di posisimu. Tante bisa paham sakit yang kamu rasakan.
Tapi, kenyataan bahwa Khadijah istri sahnya Randy itu nggak bisa disangkal. Naifa mendengkus. Mukanya dipalingkan ke samping, menatap para tamu eksekutif yang tengah bercakap-cakap sambil menikmati kudapan siang di lounge khusus itu. Kamu hanya perlu melakukan satu hal. Satu saja. Ucap Windy lagi, setiap katanya penuh penekanan. Apa itu, Tan? Tanya Naifa menatap wanita parubaya berkelas di hadapannya. Terima kenyataan ini. Terima kenyataan bahwa Randy sudah beristri. Naifa menggeleng tanpa ragu. Aku gak bisa, Tan. Aku dan Randy gak pernah memutuskan hubungan. Sampai detik ini, hubungan kami masih baik-baik saja. Kami saling mencintai. Kami punya komitmen untuk menikah. Jawabnya tegas, meski hatinya mulai berdenyut perih. Dia tak menyangka jika Windy mengajaknya bertemu untuk memintanya menjauhi Randy seperti ini. Coba kesampingkan dulu perasaanmu itu. Pikirkan sudut pandang orang lain. Apa yang akan orang katakan jika melihatmu masih berhubungan dan sering jalan dengan Randy? Sementara semua sudah pada tahu kalau istrinya adalah Khadijah. Kamu mau disebut perusak rumah tangga orang? Wanita itu yang merusak hubunganku dengan Randy, Tan. Bukan aku yang merusak mereka. Suara Naifa meninggi hingga beberapa tamu hotel di lounge itu menoleh. Menahan geram, Windy tetap duduk anggun. Dia mengangguk kecil seraya melempar senyum tipis kepada para pengunjung yang tengah menoleh ke arahnya. Pada para pegawai hotel yang juga menoleh ke mejanya, dia melayangkan tatapan tenang tetapi syarat akan ketegasan. Kini dia sadar salah memilih tempat. Dia tak menyangka jika Naifa yang dia kenal anggun akan bersikap barbar seperti ini. Benar-benar memalukan. Naifa, ucap Windy saat situasi sekitar kembali tenang. Para pengunjung yang nyaris dari kalangan pebisnis dan orang-orang penting itu melanjutkan bercakap-cakap lagi, tanpa menghiraukan mejanya. Tolong jaga sikap. Tante memintamu datang ke sini bukan untuk mempermalukan Tante di depan tamu dan pegawai Tante. Semua sikap kamu ini menjadi pertimbangan tersendiri bagi Tante. Tante rasa kamu paham dan ngerti maksud Tante? Windy menegakkan posisi duduk sebelum akhirnya berdiri dengan anggun. Di sampingnya, Naifa seketika ikut beranjak. Dia menunduk, tak berani menatap Windy setelah beberapa saat lalu meninggikan suaranya. Terima kasih sudah menemui Tante di sini. Windy berkata tenang, lembut, tetapi hal itu justru membuat hati Naifa kebat-kebit. Semoga kita masih bisa bertatap muka lagi di lain waktu. Ucapnya lagi sambil mendekati Naifa dan melakukan cipika-cipiki. Sadar, Naifa sepenuhnya sadar bahwa ucapan terakhir Windy bukan ucapan basa-basi ketika mengakhiri sebuah pertemuan. Kata-kata yang diucapkan ibunya Randy itu penuh penekanan, seolah menegaskan lagi akan permintaannya tentang menjauh dari Randy. Tangan Naifa meremas tasnya dengan perasaan dongkol. Dia menatap punggung Windy yang kian menjauh dari lounge. Saat wanita yang amat disegani di hotel bintang 5 itu sudah menghilang dari pandangan, dia merogoh ponselnya dengan kasar dari dalam tas. Hani, temui aku sekarang juga di tempat biasa. Aku lagi sedih. Aku kesal. Dia mengirim pesan suara itu pada Randy. Lalu pergi meninggalkan lounge itu dengan wajah ditekuk. Di Amaryllis Boutique, Randy duduk sendiri di sebuah meja. Wajahnya ditekuk. Tangannya sibuk membolak-balik katalog yang disuguhkan pihak butik tanpa sedikit pun melihat gambarnya. Andai bukan perintah dari mamanya, dia tidak akan sudi datang ke butik itu. Di tempatnya duduk, Shelly memperhatikan suasana yang ada. Dia menatap Randy dan Khadijah bergantian. Lalu, dengan memberanikan diri dia membuka suara, menggoda Khadijah. Saya permisi dulu, Nyonya. Sepertinya Tuan Randy kesal karena saya duduk sama Nyonya. Saya nggak mau jadi pengganggunya pengantin baru. Katanya. Khadijah, yang sedang melihat-lihat katalog seketika mengangkat wajah. Menatap Shelly dengan tenang dan senyuman kecil di mata. Saat dia akan menjawab perkataan asisten pribadinya itu, Randy tiba-tiba menghampiri mejanya. Aku harus kembali ke kantor. Ada meeting penting yang harus melibatkan aku saat ini juga. Bilang sama Mama kalau aku sudah datang ke sini. Randy tergesa pergi, meninggalkan Khadijah yang masih mencerna semuanya. Sesampainya di luar, dia membuka mobil dengan kasar. Suara Naifa saat mengirimkan pesan suara itu terus terngiang. Tuan! Sapa Asep yang sedang berdiri di sisi mobil. Randy urung masuk ke mobil. Dia menatap Asep. Dari atas sampai ke bawah. Lalu, senyuman miring terbit di wajahnya. Tiba-tiba sebuah ide tumbuh di kepalanya. Sini, Sep! Panggilnya dengan nada angkuh. Asep mendekat setengah berlari menuju mobil Randy. Saya, Tuan. Jawabnya seraya menggantungkan kedua tangan di depan tubuh. Kamu kuberi tugas yang ini. Gantikan posisiku untuk membeli jas pengantin di dalam. Tubuhmu dan tubuhku juga gak beda jauh. Nanti aku akan telepon pihak butik biar kamu saja yang diukur. Saya, Tuan.
Tapi, ini perintah dariku. Dan kamu itu kacungku. Potong Randy tak membiarkan Asep selesai berbicara. Baik, Tuan. Randy tersenyum miring menatap Asep. Memang Khadijah pantasnya sama modelan orang seperti Asep. Sama-sama kampungan. Bab 14, Insiden di pinggir jalan. 14. Asep menatap mobil Randy dengan tangan terkepal. Ucapan lelaki itu saat mengatainya seorang kacung terus berputar di kepala, terus menggema di telinga. Saat tiba saatnya nanti, dia berjanji akan membalasnya lebih parah dari hari ini. Teringat akan tugas yang diberikan Randy untuk menggantikan posisinya memilih jas, dia pun merogoh ponsel. Lalu menghubungi Shelly yang masih setia menemani Khadijah di dalam butik. Iya, Tuan. Tadi Tuan Wan. Jangan panggil dia Tuan. Dia nggak pantas disebut Tuan. Asep yang tak pernah menyela pembicaraan orang lain kali ini terpaksa menyela Shelly. Sikap Randy siang ini benar-benar membuatnya emosi. Maaf, Tuan. Suara Shelly terdengar gugup, takut. Jadi, apa alasan dia pergi begitu saja meninggalkan butik? Tanya Asep lagi. Rahangnya tegasnya mengeras, muak dengan sikap arogan Randy. Dia bilang ada meeting penting yang melibatkan dirinya, Tuan. Asep membuang napas kasar. Meeting penting? Dia tak yakin itu. Dia tahu watak Randy seperti apa. Adiknya itu akan kehilangan kendali dan lupa segalanya jika menyangkut hubungan asmara. Mana peduli dengan urusan pekerjaan. Terus istrinya gimana sekarang? Tanya Asep tiba-tiba, memikirkan perempuan bercadar yang selalu bersikap setenang danau. Nyonya Khadijah masih di sini, Tuan. Beliau sedang melihat-lihat katalog gaun pengantin. Asep memejam sejenak kala wajah tenang Khadijah menggantung di pelupuk matanya. Dia menghela napas singkat lalu berkata, Baiklah, tolong jaga nyonyamu dengan baik. Hening beberapa saat sebelum akhirnya dia melanjutkan. Mungkin ini waktu yang tepat bagi kamu untuk mencari informasi lebih jauh. Ucapnya. Baik, Tuan. Panggilan terputus, dan Asep memijit pelipisnya yang berkeringat terkena terik matahari. Kini, dia dilema antara masuk ke dalam butik atau tidak. Jika dirinya masuk dan menjalankan tugas yang diberikan Randy, jelas Windy akan mengusir atau bahkan memakinya telah berbuat lancang. Namun, jika dia tetap di luar dan mengabaikan tugas Randy, dia yakin pekerjaannya menjadi taruhan. Tidak, itu pilihan yang tak mungkin diambil. Langkahnya sudah jauh, akan sangat disayangkan jika semuanya gagal gara-gara dirinya salah mengambil pilihan. Maka, dia kini memantapkan hati untuk maju. Melangkah masuk ke dalam butik dan berlagak menjadi seorang Asep yang lugu, yang polos. Dia membelokkan kakinya ke arah kiri saat melihat Shelly dan Khadijah duduk di sofa abu. Maaf, Nyonya. Ucapnya berdiri di hadapan Khadijah. Kedua tangannya dibiarkan menggantung di depan tubuh. Khadijah mengangkat wajah. Iya, Sep. Ada apa? Tanyanya menatap lelaki berkacamata di hadapannya. Saya. Asep membenarkan kacamatanya. Tatapannya tertuju pada lantai mengilap di bawah sana. Tadi Tuan Randy meminta saya untuk menggantikan posisinya memilih jas pengantin. Ucapnya kemudian. Shelly menaikkan kedua alis. Terkejut. Begitupun dengan Khadijah. Dia diam sejenak, tak lantas menanggapi ucapan Asep. Tatap matanya memperhatikan lelaki tinggi yang kerap memasukkan baju kaosnya ke dalam celana. Meski baru 3 hari mengenal Asep, dia tahu lelaki polos itu tak mungkin berbohong. Tuan bilang akan menghubungi pihak butik untuk mengonfirmasi hal ini. Ucap Asep lagi saat mendapati Khadijah menatapnya dengan tatapan serius. Khadijah mengganjur napas lelah seraya meletakkan katalog ke atas meja. Randy meminta Asep menggantikan posisinya. Dia merasa miris. Kenapa harus Asep? Maaf jika saya lancang, Nyonya. Saya hanya menjalankan tugas yang diberikan Tuan. Ucap Asep lagi saat menyadari diamnya Khadijah. Khadijah tersenyum getir di balik cadarnya. Dia kemudian membuka suara, bijak dan tegas. Tidak usah minta maaf, Sep. Kamu nggak salah. Tentang tugas itu, nggak usah terlalu dipikirkan. Kamu bisa kembali ke mobil. Tugas itu batal atas perintah saya. Ucapnya. Asep masih diam menunduk. Ingin sekali rasanya melihat reaksi Khadijah saat ini. Apakah masih bersikap tenang seperti biasanya? Nanti saya yang akan jelaskan ini pada Mas Randy. Kamu nggak perlu khawatir. Kamu boleh kembali ke mobil sekarang. Ucap Khadijah lagi saat melihat Asep masih berdiri di hadapannya. Baiklah kalau begitu, Nyonya. Asep akhirnya beranjak meninggalkan ruangan itu. Langkahnya dihentikan dan menatap Khadijah dari kejauhan, hingga ketika melihat kedatangan Windy dari arah pintu masuk,
dia buru-buru keluar dan menuju mobil. Di dalam, Windy tampak geram saat mendengar penjelasan Khadijah bahwa Randy kembali ke kantor karena ada meeting penting. Dia tahu anaknya itu hanya beralasan. "Gak apa-apa. Kalau begitu kita pilih saja gaun untukmu, sayang. Randy bisa menyusul nanti," ucapnya. Khadijah mengangguk. Meski hatinya masih diliputi sedih oleh sikap Randy, dia berusaha tidak menampakkannya di hadapan Windy. Dia tetap bersikap ramah dan hangat sepanjang melihat-lihat katalog gaun pengantin itu bersama sang ibu mertua. "Maaf, permisi. Barusan Tuan Randy menghubungi kami. Katanya beliau sudah memberikan kuasa kepada saudara Asep untuk memilih dan melakukan pengukuran jas pengantinnya," ucap seorang perempuan dengan ramah. Sontak saja, Windy mengerutkan kedua alis saat mendengar hal itu. Dia menentang keras semua itu dengan elegan tetapi penuh ketegasan. "Mama hubungi Randy dulu," ujarnya pada Khadijah. Dia melakukan panggilan. Namun, hingga 3 kali percobaan nyatanya Randy tidak menerimanya. "Sebentar mama keluar dulu, sayang," katanya berusaha tetap tenang, meskipun begitu kentara bahwa dirinya sedang gelisah. Khadijah mengangguk. Dia melihat-lihat lagi katalog di hadapannya dengan pikiran tak menentu. Kenapa mama harus menghubungi Mas Randy di luar? Dia menggeleng, berusaha berprasangka baik pada sang mertua. Sementara itu di luar, Windy kembali menghubungi Randy di bawah pohon pam. Sama seperti tadi, anak kebanggaannya itu tidak merespon semua panggilannya. Dia pun memutuskan menghubungi sekretaris Randy, menanyakan jadwal meeting hari ini. "Hari ini tidak ada jadwal meeting, Bu Windy. Pak Randy tadi pergi mengatakan akan ke butik Amaryllis." Tangan Windy meremas ponsel yang menempel pada telinganya sambil menggeram. Keterlaluan, perbuatan Randy kali ini benar-benar keterlaluan. Dia mengakhiri panggilan usai mengucap terima kasih pada sekretaris sang anak. "Dia pasti menemui Naifa lagi," gumamnya menggeram. Dia memijit pelipisnya yang kini berdenyut. 100 hari itu gak lama. Apa susahnya kamu mengikuti saran mama, Randy?" Asep, yang sedari tadi duduk di bangku tak jauh dari pohon pam itu mendengar semuanya. Dia mengernyit, berusaha mencerna ucapan terakhir Windy. Apa maksudnya 100 hari? Sementara itu di salah satu restoran Jepang dengan fasilitas private room, Randy sedang menenangkan Naifa yang menangis, mengadu akan hasil pertemuannya dengan Windy. Dengan sabar, dia mengusap-usap punggung kekasihnya itu sambil mengeluarkan kata-kata yang menenangkan. "Aku gak mau tahu, pokoknya aku gak rela kamu ngadain resepsi di kota ini dengan istrimu itu, Ran. Aku yang harusnya berdiri di sampingmu, bukan wanita itu." Naifa terseduh, dan Randy masih menenangkannya penuh perhatian. "Mamamu jahat. Dia memintaku menjauhimu." Rahang Randy mengeras. Ada rasa kesal pada sang mama yang diam-diam menemui Naifa di belakangnya. "Tenang, ya, sayang. Tenang. Aku juga gak sudi berdiri di samping wanita itu, kok. Hanya kamu yang pantas berdiri di sampingku." Randy membelai rambut halus Naifa sambil mendaratkan kecupan hangat. "Kalau begitu buktikan. Jangan omong doang. Kamu beneran serius sama aku gak sih? Sayang, dengerin aku. Semuanya gak semudah yang kamu pikirkan. Aku beneran serius sama kamu, sayang. Sumpah. Omong kosong. Buktinya kamu mau-mau aja menuruti perintah mamamu. Kamu terlalu disetir sama mamamu, Han." Naifa menarik diri dari dekapan Randy. "Kalau kamu gak bisa membuat aku berdiri di sampingmu sebagai istri, aku mau hubungan kita berakhir saja." "Naifa, jangan seperti ini, Nai. Tolong ngertiin posisiku." "Harus ngertiin gimana lagi, Wan? 3 tahun aku menemanimu kemana-mana. Semua orang tahu kita sepasang kekasih. Lalu tiba-tiba perempuan lain yang berdiri di sampingmu sebagai istri. Kamu ngerti gak sakitnya jadi aku? Naifa." Randy berusaha mendekap Naifa lagi, tetapi tangannya ditepis kasar oleh wanita itu. "Nai, sudah aku bilang kan kalau pernikahanku dengan Khadijah hanya untuk memenuhi syarat yang diberikan mendiang kakek. Demi Tuhan aku gak cinta sama dia, Nai. Aku cintanya cuma sama kamu. Please, jangan begini. Ini semua demi masa depan kita, sayang." Naifa bergeming, tetap tak mau disentuh oleh Randy. "Sabar sebentar saja. Hanya 3 bulan, sayang. Setelah itu kita bebas. Mama gak akan ikut campur lagi dalam urusan kita. Itu janjinya sama aku." Hening menyelimuti ruangan itu. Lalu Randy kembali membujuk Naifa agar mau bersabar dan tidak meninggalkannya. Tidak mengakhiri hubungan yang ada. Dunianya akan runtuh jika Naifa benar-benar mengakhiri semua. "Baiklah," ucap Naifa kemudian. "Tapi kamu harus melakukan satu hal," katanya. "Jangankan satu hal. 1.000.000 hal akan aku lakukan demi kamu, sayang."
Naifa menghapus air matanya. Aku minta kamu pisah rumah sama Khadijah. Aku nggak mau ya, Wan. Usahaku bersabar selama 3 bulan sia-sia. Aku takut kamu akan berpaling pada Khadijah jika tinggal serumah dengannya. Oke, sayang, oke. Satu lagi. Pinta Naifa menatap serius. Bisa gak batalkan acara resepsi itu? Randy kali ini menggeleng. Itu sangat susah, sayang. Kamu tahu Mama, kan? Bukannya aku takut, tapi memang dia memiliki andil yang sangat besar di Gautama Group. Melawan perintahnya sama saja bunuh diri. Aku bisa ditendang dari keluarga Gautama. Sama seperti Render. Dia urung melanjutkan ucapannya saat sadar hampir keceplosan. Sama seperti apa? Ren siapa? Tanya Naifa dengan mata memicing. Randy menggeleng cepat. Bukan apa-apa, sayang. Intinya, Mama gak suka penolakan. Gak suka bantahan. Dia bisa melakukan apapun. Termasuk menghilangkan nyawa seseorang dengan tangan dinginnya. Naifa masih memperhatikan Randy. Ucapan kekasihnya yang tak diselesaikan itu membuatnya penasaran. Asep duduk melamun di balik kemudi. Dia sedang menunggu Khadijah dan Shelly yang sedang menunaikan salat asar di masjid. Pikirannya melayang, teringat akan ucapan Windy saat di butik tadi. Apa 100 hari yang dia maksud? Gumamnya. Otaknya dipaksa bekerja keras untuk mengungkap semua itu. Namun, hingga kepalanya hampir pecah nyatanya dia tak bisa mengerti maksud hal itu. Di tengah-tengah usahanya menyusun kepingan pasal rumah tangga Randy dan Khadijah, dia dikejutkan dengan pengendara motor yang melaju kencang yang terlihat dari kaca spion. Saat dia melihat seberang, Khadijah berjalan sendirian tanpa ditemani Shelly. Wanita yang tampak tenang itu seketika berhenti, seolah menunggu pengendara motor itu melintas sebelum dirinya menyeberang jalan. Asep buru-buru membuka pintu mobil dengan kasar saat menyadari motor itu melaju kencang, lurus ke arah Khadijah. Dia berlari secepat yang dia bisa. Lalu menarik Khadijah yang tengah berpaling ke arah berlawanan, seolah-olah sudah merasa aman dari motor yang melaju kencang dari arah kiri. Khadijah terkejut bukan main saat menyadari tubuhnya disentuh oleh tangan kokoh lelaki. Kedua mata indahnya membulat. Ada rasa marah dan juga rasa ingin menangis saat untuk pertama kalinya disentuh oleh lawan jenis yang bukan mahramnya. Maaf, Nyonya. Saya hanya khawatir Nyonya tertabrak pengendara motor itu. Suara Asep terputus-putus karena napasnya yang tersengal. Dia melepas lengan Khadijah yang terbalut lapisan baju dan kain jilbab tebal. Asep! Khadijah mengerjap-ngerjap. Seakan ingin memastikan bahwa lelaki yang baru saja menolongnya benar-benar Asep sopir pribadinya. Pakaiannya masihlah sama, suaranya pun sama. Hanya saja, tampilan wajah lelaki itu teramat jauh berbeda dengan Asep. Tak ada kacamata tebal dan gigi tonggos. Yang ada hanyalah mata setajam elang dan gigi putih yang tersusun rapi. Ya, dia tidak salah lihat. Dia bahkan sempat bersitatap dengan mata itu meski hanya 2 detik lamanya. Bab 15, ingin melihat wajah Khadijah. 15. Astaga, aku lupa belum pakai gigi palsu dan kacamata. Asep buru-buru memalingkan wajahnya ke sembarang arah, menghindari Khadijah yang masih menatap heran ke arahnya. Shelly, yang menyadari semua itu dari jarak yang tak begitu jauh segera mempercepat langkah tanpa suara. Tepat ketika sampai di belakang Khadijah, dia memberikan satu pukulan keras di tengkuk. Seketika, tubuh tinggi terbalut pakaian longgar dan jilbab lebar itu jatuh merosot. Shelly! Kedua bola mata Asep melebar saat menyadari Khadijah pingsan. Kamu apakan dia? Suaranya nyaris seperti bentakan. Maaf, Tuan. Tapi saya rasa hanya ini cara yang tepat untuk saat ini. Nyonya Khadijah sudah melihat wajah Tuan tanpa penyamaran. Dengan dia pingsan seperti ini, saya bisa membersihkan memorinya tentang Tuan. Jawab Shelly sambil menahan tubuh Khadijah yang terasa begitu lemas. Sudah, Tuan. Biar saya saja. Katanya, saat tangan Asep berusaha membantunya membopong Khadijah. Kuat! Mata Asep sedikit memicing. Lalu berganti sedikit panik saat melihat kedua mata Khadijah terpejam. Saya rasa Anda sudah tahu banyak tentang saya dari Jeffrey, Tuan. Shelly tersenyum, lalu mengangkat tubuh Khadijah, membopongnya. Maaf kalau saya lancang, tapi saya minta tolong bukakan mobilnya, Tuan. Nyonya harus segera diberi pertolongan. Katanya, lalu berjalan tergesa menghampiri mobil. Asep, yang masih terkejut akan kekuatan Shelly membopong Khadijah segera melangkah. Namun, dia tiba-tiba menunduk lagi, mengambil tas Khadijah yang terjatuh lalu membawanya ke mobil. Pintu tengah telah terbuka. Dengan hati-hati, Shelly mendudukkan tubuh Khadijah dan menyandarkannya pada kursi empuk mobil mewah itu. Di depan, Asep memperhatikan dengan gurat cemas yang masih tampak di wajah. Tuan,
Sekali lagi maaf, saya nggak bermaksud lancang. Bolehkah Tuan menghadap ke depan dulu sampai Nyonya Khadijah sadar? Sebagai asisten pribadinya, saya sangat tahu beliau. Saya hanya ingin membantunya menjaga diri ketika beliau tidak sadar seperti ini. Ucapan Shelley kontan menciptakan kerutan samar di kening Asep. Meski baru 2 hari kenal, tapi saya tahu betul Nyonya Khadijah sangat menjaga wajahnya dari pandangan kaum lelaki. Maka dari itu, saya meminta Tuan untuk tidak menoleh ke belakang dulu sebelum beliau sadar. Ucap Shelley lagi seakan mengerti dengan kerutan yang nampak di kening tuannya. Baiklah. Asep mengangguk singkat lalu membalikkan badan ke depan. Menatap jalanan yang tampak cukup ramai di sore hari. Saat melirik pada dashboard, dia teringat di dalam laci itu ada kotak P3K. Segera, tangan kirinya diulur dan membuka laci itu lalu mengambil 1 botol kecil minyak kayu putih. Mungkin ini bisa sedikit membantu, Shell. Ucapnya menyerahkan botol itu ke belakang tanpa menoleh. Makasih, Tuan. Asep segera menarik lagi tangannya ke depan saat botol itu sudah berpindah ke tangan Shelley. Tak lama aroma minyak kayu putih pun menyebar memenuhi ruangan mobil itu, berpadu dengan aroma kopi yang menguar dari gantungan berbentuk es krim di bawah kaca spion tengah. Mati-matian Asep menahan diri untuk tidak mengintip kursi tengah lewat kaca spion. Semenjak tadi sempat bersitatap dengan Khadijah dalam jarak yang dekat, rasa penasarannya akan wajah di balik cadar itu semakin bertambah. Ada apa sebenarnya dengan wajah wanita ini? Kenapa begitu sangat ditutupi sampai Shelley pun ikut-ikutan ingin menutupinya? Apa dia punya cacat di wajahnya? Asep benar-benar penasaran. Rasa penasarannya itu kian menggunung kala teringat bagaimana Randy memperlakukan Khadijah. Ketus, kasar dan nyaris tidak ada kelembutan. Dia tahu Randy memang punya Naifa sebagai kekasih. Akan tetapi, dia juga tahu bahwa adiknya itu tipe lelaki pemuja wanita cantik. Menit-menit yang berlalu sambil mencoba menekan rasa penasaran nyatanya tidaklah mudah bagi Asep. Dia pada akhirnya nekat melirik, mengintip keadaan di belakang lewat kaca spion di atasnya. Sialnya, Shelley yang duduk tepat di samping Khadijah ternyata juga menatap spion. Wanita berpostur tinggi padat itu rupanya begitu melindungi majikannya, termasuk dari kemungkinan-kemungkinan kecil seperti yang Asep lakukan sekarang. Aku hanya ingin memastikannya baik-baik saja. Kalau terjadi apa-apa padanya, Windy pasti akan marah besar. Wanita iblis itu sepertinya sangat menyayangi menantunya. Ucap Asep seolah ingin membela dirinya yang tertangkap basah mengintip ke belakang meski hanya lewat lirikan mata. Nyonya Khadijah pasti baik-baik saja, Tuan. Saya yakin sebentar lagi beliau sadar, dan mungkin akan lebih cepat jika terkena angin luar. Asep mengangguk. Dia menurunkan sedikit kaca di kursi tengah agar udara sore yang lembut masuk ke dalam mobil. Tak ingin kejadian memalukan beberapa menit lalu terulang kembali, dia memutuskan untuk keluar. Tak lupa membawa kacamata serta gigi palsunya yang disimpan di dalam kotak khusus. Berdiri menyandarkan tubuhnya pada bodi belakang mobil, Asep kembali memikirkan teka-teki dalam pernikahan Randy dan Khadijah. Ucapan Windy di butik tadi benar-benar seperti magnet yang menariknya untuk terus mencari tahu semakin jauh ke dalam. Sementara itu di dalam mobil, Shelley lebih leluasa berusaha menyadarkan Khadijah dari pingsannya setelah kepergian Asep. Dia melepas cadar hitam itu setelah mengucap permisi. Lalu, tampaklah wajah cantik Khadijah yang membuatnya terkagum-kagum. Istri secantik bidadari begini disia-siakan sama Tuan Randy? Benar-benar aneh tuh orang. Shelley menggeleng-geleng, tak habis pikir dengan Randy yang kerap mengabaikan Khadijah. Usahanya mencoba mendekatkan botol minyak kayu putih ke hidung Khadijah akhirnya berhasil. Majikannya kini mengerjapkan mata, lalu perlahan menyentuh kepalanya sambil mengamati sekeliling. Syukurlah Nyonya sudah sadar. Ucap Shelley merasa lega. Sadar? Khadijah beringsut menegakkan tubuhnya yang bersandar pada Shelley. Aku kenapa, Shell? Tanyanya. Dia memejam. Tangan kirinya merabat tengkuk yang terasa berat. Nyonya tadi pingsan. Jatuh karena hampir keserempet motor. Pingsan? Kening Khadijah yang kenyal terawat itu mengernyit. Dia mencoba mengingat kejadian sebelum dirinya pingsan. Seingatku tadi aku nggak sampai keserempet, Shell. Ada lelaki yang tiba-tiba menarik tubuhku sambil memanggilku Nyonya. Aku pikir dia Asep. Tapi penampilannya nggak seperti Asep. Hanya pakaian dan suaranya saja yang sama. Shelley tersenyum menatap Khadijah. Itu mungkin halusinasi Nyonya saja. Nggak ada lelaki yang nolongin Nyonya, kok. Saya yang ada di samping Nyonya saat hal itu terjadi. Begitu ya? Khadijah masih sulit percaya. Ingatan kala seorang lelaki menarik lengannya itu begitu kuat. Ucapannya saat mengatakan maaf bahkan terngiang jelas di telinga. Ini, Nyonya minum dulu. Khadijah menerima botol mineral kecil dari tangan Shelley. Dia meminumnya dengan tatapan kosong, pikirannya masih tertuju pada kejadian yang tadi dialaminya.
Masa iya aku halusinasi? Tapi rasanya seperti nyata, kok. Nyonya, saya minta maaf terpaksa membuka cadar Nyonya tadi. Saya pikir Nyonya akan lebih cepat siuman jika cadarnya dilepas. Biar pernapasannya lebih lancar. Ucap Shelly hingga menarik Khadijah dari lamunannya. Gak apa-apa, Shell. Makasih sudah membantuku, ya. Khadijah tersenyum hingga kecantikannya semakin bertambah. Dia meraih cadarnya yang ada di tangan Shelly lalu memasangnya lagi. Tadi yang bawa aku ke mobil siapa, Shell? Tanyanya kemudian. Saya, Nyonya? Kamu? Khadijah sedikit terkejut. Tak percaya. Iya, saya. Saya melarang Asep membopong Nyonya karena saya tahu kalau Nyonya begitu menjaga diri dari lawan jenis. Khadijah tersenyum lagi. Kali ini lebih lebar. Tulus. Sebuah kelegaan terpancar jelas di matanya. Sekali lagi makasih banyak, ya, Shell. Maaf jadi merepotkan. Katanya. Dia merepotkan, Nyonya. Sudah menjadi tugas saya untuk menjaga dan melindungi Nyonya. Justru saya yang harusnya minta maaf karena sudah bikin Nyonya pingsan. Saya melakukan itu untuk melindungi penyamaran Tuan Rendra biar gak ketahuan. Bab 16, tak akan pernah melupakan. 16. Randy tiba di kediamannya tepat pada jam 7:30 malam. Saat melihat Asep sedang duduk di pos security, dia memanggil dengan wajah angkuhnya. Tergopoh-gopoh, Asep berlari mendekat. Suara dan tatapan kesal Randy membuatnya tahu apa yang sebentar lagi akan diterimanya. Apalagi kalau bukan makian dan hinaan? Iya, Asep sadar itu. Panggilan Randy saat ini pasti akan membahas tentang dirinya yang tidak jadi memilihkan jas pengantin di butik tadi siang. Iya, Tuan. Ada apa? Ucapnya kala berdiri tepat di hadapan Randy. Kenapa kamu mengabaikan perintah dariku? Sudah bosan kerja denganku, ha? Rasanya, ingin sekali Asep menonjok wajah lelaki angkuh di hadapannya. Dia tak habis pikir dengan sikap Randy yang arogannya luar biasa. Benar-benar jauh dengan didikan sang kakek yang kerap mengajarkannya agar menjadi manusia yang rendah hati. Kalau ditanya itu ya dijawab. Bukan malah diam kayak orang bisu. Ketus Randy saat Asep diam dengan gaya khasnya, berdiri menunduk seraya menggantungkan kedua tangan di depan tubuh. Maaf, Tuan. Saya pikir Nyonya Khadijah sudah menjelaskan pada Tuan. Beliau yang membatalkan tugas yang Tuan berikan. Jawab Asep akhirnya. Randy berkacak pinggang mendengar jawaban Asep. Kilat di matanya tampak semakin menyala. Seolah ingin membakar semua yang ada di hadapannya saat ini juga. Tubuh yang lelah serta omelan dari sang mama karena pergi meninggalkan Khadijah di butik sendirian, telah membuatnya kesal setengah mati. Kamu tahu nggak yang bayar kamu itu siapa? Tanyanya menyentakkan dagu dengan angkuhnya. Asep mengangguk, masih menunduk. Menyembunyikan marah yang semakin mengikis kesabarannya setiap kali berhadapan dengan Randy. Yang bayar kamu itu aku, Seth! Aku! Bukan istriku yang kampungan itu! Maafkan saya, Tuan. Saya tidak berani menolak perintah Nyonya. Kalau begitu berhenti saja kerja padaku. Asep seketika mengangkat wajah, menatap Randy dengan berpura-pura memelas. Berhenti kerja pada Randy sama saja dengan membuang kesempatan yang telah dinantikan sejak lama. Tidak, dia tak bisa membiarkan hal itu terjadi. Ampuni saya, Tuan. Saya sangat butuh pekerjaan ini. Saya berjanji ke depannya hal seperti ini tidak akan terulang lagi. Halah, alasan saja. Saya benar-benar janji, Tuan. Tolong beri saya kesempatan sekali lagi. Asep masih memohon. Tuan, katanya lagi, saat Randy berlalu begitu saja. Sementara itu, Randy yang sedang kesal tetap mengayun langkah menuju pintu tanpa menghiraukan panggilan Asep. Langkahnya tiba-tiba terpasak di tengah pintu. Sepasang matanya memancarkan kekesalan yang tak terbendung saat mendapati Khadijah sedang mengobrol santai bersama Shelly. Dia melanjutkan langkahnya lagi ke satu dengan tatapan yang tak lepas dari Khadijah. Seolah-olah akan membuat perhitungan dengan wanita yang telah resmi menjadi istrinya itu. Apa maksudmu senak jidat membatalkan tugas yang sudah aku berikan ke Asep? Tanyanya tanpa basa-basi. Khadijah mengatur napasnya setenang mungkin, seakan sedang menyiapkan diri untuk menghadapi satu-satunya orang yang menjadi ujian terberat dalam hidupnya. Shelly, makasih sudah menemaniku, ya. Kamu boleh istirahat sekarang. Ucapnya lembut. Saat asisten pribadinya itu mengangguk kemudian beranjak pergi, dia menatap Randy yang kini sedang berdiri menatap dirinya penuh perhitungan. Kita bicarakan ini di kamar, Mas. Katanya. Tanpa menunggu persetujuan Randy, dia segera berdiri. Lalu membawa kaki jenjangnya yang terbalut pakaian longgar menuju tangga melingkar di rumah itu. Randy,
dengan segudang kekesalan dan kemarahan yang siap meledak mengikuti langkah Khadijah dalam diam. Sesampainya di kamar, dia membanting pintu dengan kasar. Lalu kembali melayangkan tanya bernada bentakan, tanpa berperasaan sama sekali. Aku makin benci sama kamu, Khadijah. Kamu tuh gak bisa nyenengin seorang suami sama sekali. Dari caramu berpenampilan saja sudah bikin aku enak. Ditambah lagi dengan gayamu yang sok keras kepala, suka menentang. Dasar wanita sok alim. Semua cacian dan makian Randy disambut dengan tenang oleh Khadijah. Dia menatap langsung kedua mata suaminya yang kerap selalu menghindar. Hanya malam ini Randy berani menatap, tetapi dengan sorot yang mengandung bara. Ada lagi yang ingin Mas Randy katakan? Jika sudah, biarkan aku yang bicara. Katanya kemudian, seakan ingin mengingatkan Randy tentang adab dalam berbicara. Terlebih, selama tinggal bersama suaminya itu kerap memotong pembicaraan tanpa permisi. Kalau mau bicara ya bicara saja. Dasar kampungan. Sok formal. Kaku. Khadijah menghela napas panjang. Dia memilih mengabaikan umpatan Randy karena tahu suaminya itu tidak akan pernah mau mendengar pembelaannya. Cepetan ngomong. Waktuku gak banyak. Aku harus kembali ke hotel sebentar lagi. Desak Randy saat Khadijah diam menatapnya. Mas Randy ada lembur lagi malam ini. Bukan urusanmu. Helaan napas Khadijah begitu berat. Semakin hari hubungan pernikahannya semakin jauh dari kata sakinah. Mawadah apalagi. Dia pada akhirnya mengangguk-angguk kecil, dalam hatinya berusaha mencoba bersabar lebih banyak lagi. Maaf kalau di mata Mas Randy, aku terkesan menjadi istri yang suka menentang. Ucap Khadijah akhirnya. Aku memang harus mematuhi perintahmu sebagai suami, Mas. Tapi dengan catatan selama perintahnya itu berada di jalur yang benar. Randy berdecih, membuang muka. Mas boleh gak menganggapku sebagai istri? Tapi aku juga berhak melindungi harga diri dan kehormatanku sebagai istri. Apa maksud Mas meminta Asep menggantikan posisi Mas? Ini tuh bukan permainan yang bisa digantikan sesuka hati, Mas. Kalau memang Mas gak bisa karena sibuk kita bisa menjadwal ulang. Jelas Khadijah dengan penuh hati-hati. Satu-satunya jawaban yang paling tepat itu karena kamu dan Asep sama-sama kampungan. Puas sekarang dapat jawaban? Khadijah menggeleng tanpa melepaskan tatap matanya pada Randy. Terima kasih, Mas. Ucapnya hingga Randy berpaling ke arahnya. Terima kasih untuk setiap makian Mas Randy. Aku gak akan pernah lupa dengan satu kata pun yang Mas lontarkan padaku. Syukurlah kalau begitu. Setidaknya ada yang bisa diandalkan darimu. Ya, meskipun aku gak yakin banget kalau otakmu itu cerdas dan punya ingatan yang kuat. Mengabaikan tatapan terluka Khadijah, Randy segera mengayun langkahnya menuju kasur. Dia melemparkan jasnya lalu mulai membuka sepatu dengan kasar. Ekor matanya melirik Khadijah yang kini sedang berjalan menuju walk-in closet. Dia tahu wanita itu pasti akan menyiapkan pakaian ganti untuknya. Khadijah baru saja selesai melaksanakan salat sunat duha saat Randy pulang setelah semalaman lembur. Aroma parfum manis khas perempuan yang menguar dari tubuh Randy seketika membuat hatinya dikotori prasangka buruk. Namun, dia masih berusaha berbaik sangka. Semalam Papa nelpon, Mas. Dia sudah dapat kabar dari Mama bahwa acara resepsi kita akan diadakan bulan depan. Ucapnya membuka obrolan. Randy tak menjawab. Baginya Khadijah memang tak pantas untuk didengar. Keluarga besarku akan datang seminggu sebelum acara resepsi kita digelar. Mama yang meminta seperti itu. Aku harap Mas masih memegang kesepakatan kita. Khadijah berkata lagi. Dia sengaja menekankan kalimat terakhirnya seraya mendekat. Matanya memejam saat aroma parfum perempuan dari tubuh Randy itu semakin kuat. Ngapain kamu memejam seperti itu? Suara Randy meninggi, sama seperti biasanya. Oh, aku tahu. Kamu lagi tebar pesona sama aku. Berharap aku terpesona lalu jatuh cinta padamu begitu? Dia tersenyum miring. Itu gak akan pernah terjadi meskipun hanya dalam mimpimu, Khadijah. Khadijah yang telah membuka mata menggeleng cepat. Aku hanya mencium aroma parfum perempuan dari tubuh Mas. Memangnya kenapa? Masalah buat kamu? Tatap mata Randy meremehkan. Ya, aku habis dari rumah Naifa setelah dari hotel. Dia itu cantik, bikin candu. Bikin aku betah berlama-lama di dekat dia. Gak kayak kamu yang kampungan dan ngebosenin. Khadijah membeku di tempatnya berdiri. Dia menatap punggung Randy yang kini telah meninggalkannya dengan perasaan remuk. Aku gak akan pernah melupakan setiap perkataanmu, Mas. Andai bukan demi menjaga nama baik keluargaku, sudah kutinggalkan lelaki sepertimu saat ini juga. Tiba-tiba, dia terpikirkan untuk mengabadikan setiap perkataan kasar Randy padanya. Bukan untuk dikenang, tetapi untuk pegangan dirinya sendiri. Melihat sikap Randy yang semaunya, dia rasa dirinya perlu berjaga-jaga.
Bukan tidak mungkin jika suatu saat Randy akan menjelekkannya di depan keluarganya sendiri. Sebelum itu terjadi, dia harus bersiap sejak dini. Bab 17, Secuil Masa Kelam Rendra. 17. Teriknya panas matahari di luar sana hampir sama dengan panas yang Randy rasakan di kepalanya. Menjadi seorang yang meneruskan keberlangsungan bisnis yang dirintis oleh Hendra Gautama nyatanya tidaklah mudah. Dia harus memikirkan hotel, toko perhiasan, serta supermarket dalam waktu yang bersamaan. Setiap hari, setiap saat hingga kepalanya seperti akan meledak. Andai bukan karena warisan dan hidup mewah yang dijanjikan, mana sudi dia bekerja menguras otak seperti itu. Capek juga jadi penerus Hendra Gautama. Gumaman itu keluar diiringi embusan napas panjang, lelah. Ditatapnya setumpuk berkas yang harus dia periksa satu persatu sebelum ditandatangani. Semenjak menikah, pekerjaannya semakin menumpuk. Dia sering keluar di saat jam kerja kala naiva pujaan hatinya merajuk. Tak peduli meski ada pekerjaan penting yang harus diselesaikan. Baginya, selain naiva apapun bisa menunggu. Budak cinta itu benar adanya. Randy sudah merasakannya sendiri, kepada Naiva sang wanita cantik nan seksi yang berhasil dia taklukkan di antara para pengusaha muda lainnya. "Masuk!" ucapnya sambil tetap memeriksa berkas yang dipegang. Dia mengangkat wajah saat hafal dengan suara hentakan sepatu wanita yang memasuki ruangannya. Seketika, wajah tampannya berubah masam. Moodnya rusak perlahan-lahan. "Kemana kamu tadi malam?" Windy bertanya tanpa basa-basi. Matanya memindai Randy yang tampak tak acuh dengan kehadirannya. "Mau berapa kali lagi sih Mama harus jelasin ke kamu, Ran? Berhenti menemui Naiva. Fokus sama persiapan acara resepsimu dengan Khadijah." Suaranya mulai meninggi. "Maaf, Ma, aku sibuk. Kalau Mama kesini hanya untuk marah-marah, sorry aku nggak ada waktu buat dengerin." Kedua bola mata Windy berkumpul di pusat. Napasnya naik turun. Dia menggeleng, seperti menyaksikan indera pendengarannya. "Begini caramu bersikap pada Mama, tanyanya menahan geram. "Tanpa usaha Mama, kamu gak akan pernah duduk di kursi itu, Randy." Tangan Randy mencengkeram berkas yang dipegangnya. Rahangnya mengeras. Tatap matanya seperti kobaran api yang siap melahap setumpuk kertas berisikan data-data penting bisnis Gautama. "Naiva, wanita itu benar-benar terlalu jauh mengendalikan kamu. Bahkan pada Mama pun, kamu berani berbuat tidak sopan. Seperti itu wanita yang akan kamu jadikan istri. Mau jadi apa kamu? Cukup, ya, Ma, jangan jelekan Naiva di depanku." Potong Randy menatap kesal pada mamanya. "Bisa gak sih Mama itu berhenti mengurusi urusan pribadiku? Aku ini bukan anak kecil yang harus selalu nurut sama semua ucapan Mama." Windy mengangguk-angguk kecil. Sesak merayap di dadanya melihat sikap Randy anak lelaki yang selalu dia banggakan. "Naiva sudah cerita sama aku kalau Mama memintanya menjauhiku." Ucap Randy tak dapat menyembunyikan hal itu lagi. Kemarin sore dia masih berusaha menahan, tetapi kali ini tidak lagi. Benar yang Naiva katakan, dirinya terlalu disetir oleh sang Mama selama ini. "Apa sih kurangnya Naiva, Ma? Dia itu cantik, berkelas. Baik. Jangan bilang Mama melakukan hal itu agar aku bisa menerima Khadijah sebagai istri." Dia memicing, seolah memberi batas tak kasat mata pada mamanya. "Baik kamu bilang. Asal kamu tahu, Ran. Naiva, wanita yang kamu puja-puja itu sudah berani meninggikan suara di depan Mama. Di depan para tamu dan pegawai hotel. Menurut kamu wanita seperti itu pantas gak jadi bagian dari keluarga Gautama?" Randy membuang muka. "Aku tahu Naiva. Sangat tahu. Dia gak mungkin seperti itu kalau Mama gak mendesaknya menjauhiku." Ucapnya kesal. "Jadi menurutmu Mama yang salah? Pacarmu itu benar, begitu?" Randy tak menjawab. Mukanya masih dipalingkan pada jendela raksasa yang menampilkan langit Bali siang hari. "Jangan memancing jiwa jahat Mama yang sudah lama tertidur, Randy. Ingat itu baik-baik." Ucap Windy lalu meninggalkan ruangan Randy dengan perasaan yang teramat kesal. Langkahnya dihentak keras, pintu pun dibanting hingga sekretaris Randy yang duduk tepat di depan ruangan itu tampak kaget. Randy mengusap wajahnya gusar. Jari jemari besarnya menyugar rambut, lalu menjambaknya sebagai pelampiasan. "Semua gara-gara Hendra Gautama si tua ban, Kak. Dia yang menciptakan semua keruwetan ini. Sialan! Udah di dalam tanah masih aja nyusahin." Umpatnya mengepalkan tangan. Sementara itu di kediaman lain, Rendra sedang tak bersemangat menatap layar ponsel. Gara-gara mengiyakan perintah Khadijah kemarin, pagi ini dirinya resmi tidak bekerja lagi pada Randy. Adiknya yang berbeda ibu itu benar-benar memecatnya sebagai sopir Khadijah. "Sudahlah, ngopi dulu aja biar kepala lo nggak ubanan."
Kevin menyodorkan secangkir kopi yang dibuatkan oleh si pemilik rumah yang tak lain sopir kepercayaan mendiang Gunawan Gautama. Dia tertawa sumbang seraya menggeleng saat melihat Rendra sibuk membolak-balik ponsel. Sejak kapan seorang Rendra galau hanya gara-gara dipecat menjadi seorang sopir? Sopirnya Randy lagi. Seciut itunya Lilo sekarang, Ren. Tawarnya Kevin memenuhi gazebo kala Rendra melayangkan tatapan sengit. Dari awal udah gue ingetin, gak usah mendekat dengan cara pakai penyamaran segala. Lo itu anak pertama, Ren. Lo ahli waris yang sebenarnya. Ngapain lo takut? Terlalu banyak teori tahu gak? Buang-buang waktu. Dia mengunyah kacang kulitnya sambil tersenyum miring ke arah Rendra. Di tempatnya duduk, Rendra masih tak menggubris. Dia memang lebih percaya pada saran Bli Agun, lelaki yang kerap menemani mendiang papanya kemanapun semasa hidupnya. Lelaki itulah yang tahu kejahatan Windy dalam menyingkirkan Gunawan dan Kinanti, kedua orang tua yang menyiraminya dengan kasih sayang. Memangnya sejahat apa sih istri kedua bokap lo itu sampai-sampai lo ciut seperti ini? Tinggal temui pengacara keluarga lo dan adukan semuanya. Lapor polisi dan beres. Lo bisa tinggal lagi di rumah kesayangan lo itu. Ucap Kevin berapi-api. Kita ini sudah hidup di zaman yang merdeka, Ren. Mau-maunya lo dijajah sama orang dalam negeri ini juga. Sama wanita yang udah ngerusak keharmonisan rumah tangga bokap nyokap lo lagi. Gendeng kalau kata orang Jawa. Tahu gendeng? Gila! Katanya lagi penuh penekanan. Rendra berdecih samar. Ada kepedihan saat mendengar ucapan terakhir Kevin. Gila? Iya, dirinya memang nyaris gila saat mendapati kedua orang tuanya meregang nyawa di depan matanya sendiri. Yang lebih membuatnya gila lagi sampai rasanya ingin mati, semua orang percaya pada berita kematiannya yang disebar oleh Windy. Padahal saat itu dirinya berjuang mati-matian melawan penjahat yang entah datangnya dari mana, di tengah hutan yang gelap. Kilau golok serta suara para lelaki yang menyebut namanya di tengah hutan itu bahkan masih terbayang dan terngiang jelas hingga detik ini. Why? Rendra terkejut hingga ponsel di tangannya terjatuh kala Kevin menepuk pundaknya. Ayolah, Ren. Mau sampai kapan lo main kucing-kucingan begini? Gue siap bantu lo ngerebut semua hak lo. Kevin berkata lagi, kali ini terlihat lebih serius, lebih dewasa. Rendra yang gue kenal bukan kayak gini. Bukan lemah kayak gini. Kamu bisa bilang gitu karena kamu gak pernah ada di posisiku, Kev. Kamu boleh bilang aku lemah. Aku gak peduli. Tapi yang pasti, tanda di punggungku ini akan selalu jadi pengingat bahwa kuat saja gak cukup untuk melawan penjahat seperti Windy. Rendra meremas ponselnya dengan mata memerah. Dia memejam sesaat, mengenang rasa sakit setelah pertarungannya melawan penjahat yang mengincar nyawanya di tengah hutan. Biarkan aku menyelesaikan semua ini dengan mengikuti cara Bli Agun. Ucapnya, penuh kesungguhan. Aku yakin sedikit lagi aku bisa merebut semuanya.